Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Hidayatullah. Saya semester 3 jurusan Akidah Filsafat Islam kelas B. Ini saya ingin sedikit mengaktualisasikan gitu pikiran saya mengenai manusia, mengenai filsafat manusia itu sendiri sebagai acuan gitu. Acuan dari tugas UAS gitu ya yang diajukan oleh Ibu Timur gitu ya untuk menyelesaikan perkuliahan di Akidah ini dengan semestinya gitu. Oleh sebab itu ya saya di sini mau bikin video gitu ya mengenai tugas yang Ibu ajukan gitu, tentang bagaimana sih manusia gitu, dan tujuan hidup manusia itu seperti apa. Nah, saya mulai dengan bertanya karena filsafat itu kan selain perenungan, filsafat juga menanyakan gitu ya, menanyakan apa-apa yang ada. Nah, saya nanya awalnya, apa sih itu filsafat manusia gitu? Apa sih manusia gitu? Untuk apa sih manusia? Siapa sih manusia gitu? Kalau kita sudah sampai kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, artinya kita sudah masuk ke dalam mode pemikiran filsafat dari filsafat manusia itu sendiri gitu. Seperti yang kita ketahui, filsafat manusia itu pada dasarnya adalah sebuah cabang dari filsafat gitu ya, yang membahas tentang pemikiran manusia, kebudayaan manusia gitu, perilaku manusia dan lain sebagainya gitu, karena ada keseluruhan sistem yang membentuk suatu pemikiran dari manusia itu sendiri gitu. Lantas manusia itu apa? Jawaban yang paling simpel gitu ya, manusia itu adalah makhluk hidup gitu kan. Hewan juga kan makhluk hidup, tumbuhan juga kan makhluk hidup. Lantas apa yang membedakan manusia, hewan dengan tumbuhan gitu kan? Kalau kita telisik lebih lanjut gitu kan, kalau hewan, tumbuhan itu kan hidup itu mereka dengan insting dan naluri mereka. Baik hewan ataupun tumbuhan ya, tidak terkecuali manusia. Manusia itu berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Manusia itu memiliki rasio, akal, memiliki perasaan. Dari rasio dan perasaan itu manusia membentuk suatu kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Nah, karena kan filsafat manusia itu membicarakan pemikiran, budaya gitu ya, melahirkan sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu apa sih? Kebudayaan itu seluruh sistem, keseluruhan gitu, keseluruhan sistem tentang manusia gitu. Baik itu pemikiran, baik itu perilaku, moral, etika, itu dibahas oleh kebudayaan gitu. Kalau filsafat manusia itu lebih kepada menelisik manusia dari segala tingkah laku, terus ya yang menciptakan kebudayaan itu adalah sikap dari manusia sendiri, keseluruhan sistem yang dibuat dari manusia lah, ini seperti itu kebudayaan itu. Nah, kebudayaan itu pada dasarnya menciptakan suatu value, nilai ya. Culture ini menciptakan suatu value atau nilai tersebut di dalam filsafat itu kan. Setidaknya kita sudah membahas gitu ya, di pertemuan ke belakang tentang etika dan moral gitu kan. Apa itu etika? Karena kebudayaan itu menciptakan etika dan moral gitu. Kita harus tahu dulu gitu ya secara definisi apa itu etika. Kalau kita merujuk pada bukunya Franz Magnus gitu ya, menurut Franz ya, etika itu adalah suatu sistem pemikiran gitu yang kritik terhadap ajaran-ajaran moral gitu. Ajaran-ajaran moral di sini alasannya ya ajaran-ajaran moral yang berlaku di masyarakat. Lantas apa bedanya etika dengan moral? Kalau kita telisik lebih lanjut, moral itu berhubungan dengan ajaran gitu, ajaran-ajaran yang sudah berlaku di masyarakat sekitar. Misalkan ajaran-ajaran tentang mengenai sopan santun, norma, terus apa lagi ya, pokoknya hubungan-hubungan yang disepakati oleh masyarakat itu ajaran-ajaran moral. Misalkan kalau di adat Sunda gitu ya, ajaran-ajaran moral kita itu misalkan harus tunduk gitu, patuh terhadap aturan-aturan dari orang tua, harus bersifat sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua gitu kan. Itu adalah ajaran-ajaran moral gitu. Nah, sedangkan etika itu adalah pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran moral itu gitu ya. Apakah benar gitu manusia itu harus menghormati terhadap orang tua? Apakah benar anak itu harus menghormati orang tua? Apakah benar anak kecil itu harus menghormati orang yang lebih tua gitu kan? Itu etika itu di sana kuncinya gitu. Dari kebudayaan nilai etika dan moral. Selain itu, kebudayaan gitu kan, pada dasarnya itu
di abad ke-19 sampai abad ke-20 yang melahirkan suatu di Eropa terutama kan yang disebut dengan eurosentris atau pusat. Di Eropa itu adalah pusat sistem kebudayaan. Jadi mereka itu mengatakan bahwa pada dasarnya gitu ya, bangsa yang paling maju gitu, bangsa yang paling maju secara pemikiran, secara teknologi, secara filosofi, secara budaya itu adalah bangsa Eropa. Bangsa Eropa mengatakan mereka itu beradab, gitu, berasal dari kata adab atau dalam bahasa Inggrisnya civilization gitu. Civilization itu artinya keberadaban gitu. Bahkan dalam argumentasinya gitu ya, kenapa bangsa Eropa itu menjajah gitu ya, menjajah negara-negaranya di Afrika yang ada di Asia gitu. Pada dasarnya mereka itu menjajah atas keberadaban itu, karena mereka itu merasa beradab, mereka ingin membangun gitu ya keberadaban di mana-mana. Itu apa namanya, landasan mereka itu melakukan suatu kolonialisme. Kalau saya baca di bukunya Bambang Sugiarto di tentang tradisi gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu gitu, dari kebudayaan menciptakan suatu nilai etika moral serta menciptakan suatu peradaban gitu. Peradaban itu berhubungan dengan sistem pemikiran budaya yang tadi, terus teknologi, pengetahuan itu ada di peradaban gitu. Peradaban Eropa mungkin dikatakan peradaban paling maju, peradaban yang di Afrika peradaban yang terbelakang, itu selalu ada perkotak-kotakan seperti itu gitu kan. Nah, dari itu kita bisa melihat gitu, apa sih sebenarnya tujuan dari manusia sendiri gitu kan. Kalau kita lebih kalau kita sadari gitu, sebenarnya pada dasarnya ya setiap manusia pasti tujuan utamanya itu adalah mencari kebahagiaan gitu. Baik itu kebahagiaan ala-ala stoicisme, kebahagiaan ala-ala utilitarianism, itu pasti ada suatu nilai-nilai tersendiri gitu kan. Kalau stoicisme itu menganggap bahwa kebahagiaan itu ketika kita hidup dengan sederhana, menyatu dengan alam, seperti saya sekarang, saya mencoba untuk menyatu dengan alam ala stoicisme gitu kan. Sedangkan menurut utilitarianisme itu kebahagiaan itu ketika kita tidak mendapatkan penderitaan dan kita mendapatkan kebahagiaan secara material gitu. Artinya kebahagiaan itu ditentukan oleh baik tidaknya kondisi fisik kita gitu kan, kalau dalam pandangan utilitarianisme itu gitu. Jadi baik itu ketika kita bisa menghindari penderitaan gitu. Sedangkan ya definisi bahagia menurut utilitarianisme, ketika bahagia itu ketika kita bisa menghindari penderitaan dan kita hidup dengan keberlimpahan material gitu. Jadi itu tujuan manusia pasti ujung-ujungnya malah kebahagiaan gitu. Ketika manusia berfilosofi, dia kan berfilosofi dalam misalnya manusia membentuk suatu pemikiran, pemikiran itu tujuannya nggak lain adalah untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu multi tafsir ya, nggak bisa ditafsirkan, itu mempunyai refleksinya sendiri, ala stoicisme, ala utilitarianisme dan banyak cabang lain gitu yang mendefinisikan kebudayaan menurut mereka sendiri. Jadi mungkin itu saja sih yang kemudian dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya selama saya belajar filsafat di semester 3 ini, filsafat manusia ya terutama di semester 3 ini. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eventually